ayyatuhat thalibat minas sanatil ula ila sanatis sadisah ya, dan juga ustadzat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ustadzah mendapatkan amanah ya untuk sholat bersama ya, bersama antunna. Kemudian pada puasa ke-8 hari ini kita akan mengkaji bersama ya, hal yang berkaitan dengan bagaimana menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana ya. Pemimpin yang arif dan bijaksana ya. Sebelum kita melangkah kepada bagaimana menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana ya, ada salah satu ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 ya, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada pemimpin ya, kepada ulil amri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman ya, yang tidur masih beriman? Haya, bismillah tiyaman. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Dan juga taatlah kalian kepada para pemimpin kalian ya. Wa in tanaza'tum, dan jika kalian mendapatkan suatu perselisihan ya di dalam suatu hal, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Yang demikian itu khair ya, lebih utama dan lebih baik akibatnya ya, khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi sebelum kita menjadi pemimpin, mungkin kita menjadi rakyat ya, mungkin kita menjadi a'dha ya, antuna sebagian menjadi a'dha, nanti ada ukhti yang menjadi mudabirah ya. Maka sebagai rakyat, sebagai a'dha ya, sebagai hamba, sebagai umat, kita harus taat dan patuh kepada, yang pertama adalah kepada Allah ya. Yang kedua taat kepada Rasulullah ya, taat kepada perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Dan berikutnya kita juga diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin ya. Setelah taat kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kita diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin ya. Kalau di negara Indonesia pemimpinnya ya presiden ya, mungkin ke lingkup bawahnya kepada gubernur, bawahnya kepada bupati, bawahnya lagi mungkin kepada camat ya, mungkin ada camat, ada bu camat ya. Di bawahnya lagi ada Pak Lurah atau Bu Lurah ya. Di bawahnya lagi ada ya, kalau di desa ada kepala dusun ya. Kemudian ada Pak RT, Bu RT ya. Kemudian di dalam lingkup keluarga kepada ya kepala keluarga, kepada ayah dan bunda ya. Kalau di ma'had ya, perintahnya adalah taat kepada ya, pertama Allah, kemudian Rasulullah, kemudian taat kepada pimpinan ma'had ya, termasuk kepada ustadzah wakil pengasuh ya, kepada ustadzah murabbiyah. Kemudian taat kepada ustadz-ustadzah, taat kepada mudabiroh ya, mudabiroh munadzamah, mudabiroh kasyafah ya. Kemudian di bawahnya lagi mudabiroh hujrah ya, kalau di hujrah ada mudabiroh hujrah, kalau di kelas ada mudabiroh kelas ya, ketua kelas dan seterusnya. Maka insya Allah di dalam ketaatan itu ada barokah ya, taat kepada pimpinan, taat kepada ya, kepada Allah tentunya dan Rasulnya, kemudian taat kepada pemimpin, itu insya Allah full barokah ya.
taat kepada ma'had, taat kepada aturan ma'had itu juga full barokah ya. Fit ta'ah barokah, inna fil harokati barokah ya. Itu kita harus taat dulu. Nah, sekarang bagaimana kriteria pemimpin yang ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tentunya kita sudah tahu dan paham ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang ini juga bagian dari kriteria ideal dari seorang pemimpin ya. Rasul wajib memiliki sifat sidik, tablik, amanah, fatonah ya. Apa artinya sidik? Asidqu jujur ya. Menjadi nabi, menjadi rasul harus jujur. Termasuk menjadi seorang pemimpin itu juga harus jujur ya. Tidak boleh bohong ya. Harus benar, menegakkan kebenaran dan juga berusaha benar dalam setiap perilakunya ya, jujur dalam perilakunya, dalam perkataan, dalam apa? Ya, perkataan dan perbuatan ya, berusaha untuk jujur ya. Maka ini Antuna sebagai calon-calon pemimpin ya, mungkin sudah berlatih menjadi pemimpin atau ketua kelas. Ada yang sudah menjadi pemimpin atau ketua kamar. Ada yang mungkin menjadi ketua apa? Kalau di pramuka ada pratama, pradana, ketua sangga, ya, ketua regu. Ya. Itu proses menjadi pemimpin yang baik insya Allah ya. Dimulai dari terkecil. Jadi harus bismillah ya, berusaha untuk jujur. Sidik. Kemudian kalau tabligh itu bagi Rasulullah ya, kalau sebagai pemimpin ya berusaha menyampaikan kebenaran ya. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, sidik tablik. Kemudian amanah ya. Amanah. Jabatan itu bukan untuk diminta ya, tetapi merupakan sebuah amanah. Menjadi pemimpin, menjadi ketua itu adalah amanah ya. Kalau menjadi presiden amanah dari rakyat, menjadi ketua kamar itu amanah dari anggota kamar, menjadi ketua kelas itu amanah dari mana? Dari anggota kelas ya. Menjadi ketua oswah itu amanah dari pimpinan, juga dari a'dha ya. Ketua oswah, ketua koordinator ya, itu adalah amanah ya. Jadi jabatan itu bukan untuk diminta, tapi untuk diamalkan ya. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Siapapun yang mendapat amanah untuk menjadi pemimpin, maka harus berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai menipu rakyatnya, jangan sampai menipu a'dhonya ya. Ada salah satu hadis mungkin yang kelas 3 masih ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu wa huwa yamutu wa huwa ghasyun min ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah ya. Tidaklah seorang hamba itu mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin ya, mendapat amanah dari rakyatnya untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian dia meninggal, naudzubillah. Kemudian ketika dia meninggal itu dalam keadaan curang, dalam keadaan dusta, dalam keadaan menipu rakyatnya, mada al-aqibah, akibatnya apa? Diharamkan untuk masuk surga ya. Kalau tidak taubat, dia diharamkan untuk masuk surga, berarti naudzubillah dia akan masuk neraka ya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang menipu atau mendustai rakyat atau mendustai a'dha ya, yang kita pimpin. Maka kita berusaha untuk amanah ya. Termasuk kalau orang munafik itu wa idza tumina khona, kalau dia dapat amanah dia berkhianat, naudzubillah. Maka seorang muslimah ketika dia dapat amanah ya juga harus berusaha menjalankan amanahnya. Jangan sampai berkhianat ya. Jadi tanggung jawab. Jujur, tabligh ya, sidik, tabligh, amanah ya.
fatonah ya. Menjadi seorang pemimpin itu juga harus memiliki kecerdasan, kecerdasan. Bagaimana kita supaya bisa menjadi cerdas dan berilmu ya? Maka harus belajar ya. Belajar dan belajar ya. Menjadi seorang pemimpin wawasannya harus luas ya. Maka jangan pernah bosan untuk belajar ya. Terus belajar apa yang belum kita bisa. Terus belajar tentang agama ya. Terus belajar mungkin tentang wawasan umum ya. Insya Allah itu sangat bermanfaat ketika kita menjadi seorang pemimpin ya. Harus punya ilmu, harus punya wawasan yang luas, termasuk kecerdasan itu bisa diasah ya. Dan juga harus diasah. Dengan apa? Ya mungkin dengan membaca, mungkin dengan menghafal ya. Mungkin dengan menelaah ya wa ghairu dzalik. Maka harus cerdas dan berilmu. Maka jangan malas-malasan untuk belajar ya. Harus semangat. Ya, di kelas belajar, di luar kelas ya, di pramuka, di muhadarah, di kegiatan ekstra kurikuler ya itu juga belajar ya. Hidup bersama teman di kamar ya dari berbagai daerah itu juga belajar. Bagaimana belajar untuk saling memahami ya, belajar untuk saling menghormati dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya kriteria pemimpin yang ideal menurut Rasulullah adalah dicintai dan mencintai rakyatnya ya. Dicintai dan mencintai rakyatnya ya, atau mencintai rakyatnya juga dicintai oleh rakyatnya ya. Jadi insya Allah seorang pemimpin yang ideal dia tuh dipilih oleh rakyatnya ya, dicintai oleh rakyatnya. Kalau di Ma'had ketua oswanya dipilih ustadzah ya, tetapi insya Allah juga dicintai oleh a'dho'nya ya. Raisah Munadhamah, Raisah Kasyafah dicintai oleh a'dho'nya. Termasuk para mudabirah ya. Qismul Amni juga harus dicintai oleh a'dho'nya ya. Qismul Ta'lim dicintai oleh a'dho'nya. Nah, maka ketika seorang pemimpin itu dicintai oleh a'dho'nya, nah, dia akan merasa nyaman ya ketika memimpin rakyat, memimpin a'dho' dalam suatu daerah, dalam suatu komunitas. Dan juga mencintai a'dho'nya, mencintai rakyatnya. Bagaimana supaya rakyat, bagaimana supaya umat itu, bagaimana supaya a'dho' itu semakin baik, semakin maju ya. Selain dicintai dan mencintai itu saling mendoakan dalam kebaikan ya. A'dho' mendoakan ukhtinya ya, Raisah Munadhamahnya, Raisah Kasyafahnya, Mudabirahnya ya, mendoakan semoga mendapatkan kelancaran, kemudahan, kesuksesan dalam mengemban amanah ya, dalam studinya ya. Kemudian seorang pemimpin itu mendoakan rakyatnya, mendoakan a'dho'nya juga dalam kebaikan ya. Semoga rakyatnya, ya, misalnya rakyat Indonesia semakin maju, semakin makmur ya. Kalau di lingkup Ma'had semoga a'dho'nya itu juga dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya ya. Diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya ya. Kalau a'dho' ya tugasnya belajar, tugasnya mentaati perintah ya, mentaati aturan ya. Ukhti ya tugasnya menjalankan tugasnya dan juga belajar ya, termasuk juga harus mentaati pimpinan ma'had ya, mentaati mungkin ustadz-ustadzah ya, ila akhirih. Itu adalah kriteria pemimpin yang ideal. Sudahkah kita termasuk dari kriteria pemimpin yang ideal tadi? Ya, bismillah ya, berusaha ya. Berusaha. Maka ya kita terus mengasah diri ya, ustadzah juga berusaha ya, berusaha belajar ya, mengasah diri ya, berusaha bagaimana menjalankan tugas dengan baik ya, semampu ya, semaksimal mungkin ya, semampu kita semaksimal mungkin. Sekarang bagaimana menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana? Yang arif itu ya maksudnya bijaksana ya.
Kalau dari segi bahasa kan arif, arafa, ya'rifu, mengetahui ya. Kemudian itu saling berkaitan arif dan bijaksana. Ketika kita sudah menjadi pemimpin yang ideal tadi menurut Rasulullah, maka kita sebagai pemimpin nantinya insya Allah ya, jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, termasuk jadi pemimpin itu juga harus tanggung jawab. Ketika menjadi pemimpin di konsulat maka harus tanggung jawab kepada ya program-programnya konsulat ya, tanggung jawab kepada a'dho'nya. Ketika menjadi pemimpin di suatu desa ya, di kabupaten, di kecamatan ya, maka juga harus tanggung jawab kepada rakyatnya, tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Kalau seorang ayah itu menjadi pemimpin di dalam keluarganya ya. Kalau nanti Antuna menjadi seorang ibu, maka Antuna menjadi pemimpin bagi ya anak-anaknya ya di dalam keluarganya, kemudian pemimpin bagi anak-anaknya. Maka setiap kepemimpinan amanah itu harus dipertanggungjawabkan ya. Jadi mas'ulun ya, itu harus bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya ya, apa yang sudah menjadi amanahnya. Nah, maka tadi ketika sudah mencapai ya menjadi seorang pemimpin yang ideal sesuai kriteria tadi ya, diantaranya sebenarnya mungkin ada lagi ya. Maka ketika mengambil keputusan itu harus berdasarkan ilmu ya. Tentunya di dalam keluarga ya, di dalam sebuah organisasi, termasuk di dalam sebuah negara. Nah, seorang pemimpin itu harus pandai-pandai untuk bijak di dalam mengambil sebuah keputusan, sebuah kebijakan ya. Maka keputusan itu, kebijakan itu harus berdasarkan ilmu, berdasarkan iman dan takwa ya. Tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh hanya mengikuti hawa nafsunya ya. Tetapi bagaimana keputusan itu, kebijakan itu tadi berdasarkan ilmu, berdasarkan iman, berdasarkan takwa ya, karena kita harapannya menjadi pemimpin yang ideal sesuai dengan agama Islam. Nah, kemudian keputusan yang diambil itu demi kebaikan, demi kemaslahatan rakyat, demi kemaslahatan, demi kebaikan a'dho. Ya. Jadi bukan untuk kepentingan pemimpin, bukan untuk kepentingan pejabat, ya, bukan untuk kepentingan mudabiroh, tetapi demi kebaikan semuanya, ya kebaikan a'dhonya, rakyatnya, juga kebaikan pemimpinnya. Maka ketika seorang pemimpin tadi, ketika mengambil keputusan, ketika menjalankan amanahnya tadi berdasarkan iman, berdasarkan ilmu dan takwa, insya Allah ya, termasuk tadi sesuai dengan kriteria ideal pemimpin, sesuai dari kriteria Rasulullah tadi, maka insya Allah dia adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Dan ini juga perlu proses ya, perlu latihan. Maka dari lingkup terkecil tadi ya, lingkup kelas, mungkin lingkup kamar ya, kalau di dalam keluarga ya lingkup keluarga. Nah, kemudian meningkat ke lebih luas lagi. Dan termasuk ya Antuna mungkin nanti bisa jadi seorang istri pemimpin atau mungkin pejabat, bisa juga yang mendapat amanah untuk menjadi pemimpin ya. Pemimpin di dalam sebuah ma'had ya, pemimpin di madrasah misalnya, di sekolah, pemimpin di dalam lingkup desa, mungkin kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Maka tadi berusaha menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan lupa kodratnya sebagai seorang wanita ya. Jangan lupa kodratnya sebagai wanita, termasuk nanti mungkin menjadi seorang ibu ya. Maka tugas-tugas sebagai seorang ibu di dalam keluarga yang harus taat kepada suaminya ya, taat kepada kepala keluarga. Nah, di samping juga punya tanggung jawab untuk memimpin, mungkin untuk memanage ya masyarakat yang ada di luar. Maka bismillah berusaha seimbang ya antara organisasi dan kewajiban di dalam keluarga ya, atau
kewajiban keluarga dan juga organisasi atau amanah yang ada di dalam masyarakat. Ya, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wahai calon pemimpin-pemimpin umat ya, di dalam lingkupnya nanti ya masing-masing, ini adalah amanah ya, amanah dari Allah, mungkin amanah dari para pemimpin, amanah dari rakyat, amanah dari umat, termasuk amanah dari a'dha. Maka bismillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mampu dan dimampukan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya di tahun ini, semoga dilancarkan, dimudahkan oleh Allah, dan Ramadan ini juga penuh dengan barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam bulan Ramadan dalam tahun-tahun yang akan datang ya, termasuk bertemu di dalam bulan Syawal ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, umur yang manfaat, panjang juga barokah ya, ilmunya juga barokah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah di dalam segala urusan hidup kita, manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Syukran la ihtimamikum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naktatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran.